Di pelosok dunia yang jarang terjamah kaki manusia, di tengah-tengah belantara antara Malaysia dan Kalimantan, berdiri sebuah pos kawalan kecil milik tentara Malaysia. Atapnya seng karat, dindingnya kayu lapuk, dan suara burung hutan menjadi satu-satunya hiburan yang setia. Disinilah Sarjan Megat Haris, lelaki berumur 35 tahun, menjalani sisa pengabdiannya sebagai penjaga batas negara, sendiri, sunyi, dan terluka. Bertahun-tahun dia bertugas di pos perbatasan ini. Tak banyak yang tahu, bahkan tak banyak yang ingat bahwa seorang prajurit berpangkat sarjan, seperti dia masih setia menjaga tanah airnya di garis yang dilupakan. Bukan karena tak mampu naik pangkat, tapi karena dia sendiri yang memilih bertahan di sini, jauh dari kota, dari hiruk-pikuk, dari kenangan pahit yang tak sanggup lagi dia hadapi. Dulu, hidupnya tak sesepi ini. Ia punya rumah sederhana di Ipoh. Ia punya istri, wanita manis yang dikenalnya semasa latihan tentara. Mereka menikah di usia muda, penuh impian dan semangat. Namun semuanya berubah ketika Haris ditempatkan di perbatasan. Penempatan yang awalnya hanya 2 tahun, diperpanjang jadi 5, lalu 7, dan sekarang sudah 9 tahun berlalu. Perlahan, cinta istrinya memudar. Komunikasi renggang, jarak menjadi jurang. Hingga pada suatu hari, datang surat, bukan kabar rindu, tapi surat perceraian. Saya tak sanggup hidup sendiri terus. Haris, kau lebih setia pada negara daripada aku, begitu tulis istrinya, dingin dan tegas. Tanpa anak, tanpa ikatan lagi, Haris hanya bisa diam. Ia tak menyalahkannya. Siapa yang mau hidup menunggu bayangan? Sejak hari itu, Haris tak pernah lagi pulang ke kota. Ia menyerahkan seluruh dirinya untuk tugas. Di pos ini, senapan adalah temannya. Kabut adalah selimut malam. Dan suara burung hutan adalah lagu pengantar tidur. Kadang, ia duduk di tepi pagar kawat, menatap jauh ke arah hutan Kalimantan, bertanya pada dirinya sendiri, untuk siapa aku masih di sini? Setiap malam, Haris akan membaca ulang surat-surat lama dari mendiang ibunya. Surat-surat itu sudah lusuh. Sebagian tulisannya kabur, namun maknanya tak pernah luntur. Salah satu kalimat ibunya selalu terngiang. Kalau kau rasa sepi, nak, jagalah orang lain. Mungkin itu caramu untuk tak jadi sendiri. Kata-kata itu bagai doa yang tak pernah usang. Tapi bagaimana bisa dia menjaga orang lain, jika dirinya sendiri kosong? Meski hidupnya sunyi, Haris tak pernah melupakan tanggung jawab. Dia bukan hanya pengawal sempadan, tapi juga penjaga kemanusiaan di tengah keterasingan. Ia mengenal hampir seluruh keluarga di kampung perbatasan, baik yang di pihak Malaysia maupun warga Kalimantan. Ia membantu memperbaiki atap rumah yang bocor, membawa makanan dari dapur tentara ke warga yang kelaparan, bahkan mengantar anak-anak ke sekolah terdekat dengan motornya. Warga memanggilnya dengan hormat, Tuan Haris. Namun tetap, selepas semua selesai, selepas matahari tenggelam, Haris kembali ke pondok kayunya. Di sana tak ada suara lain kecuali detik jam dan deru kipas angin tua. Di sana, ia kembali menjadi lelaki biasa. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa siapa-siapa. Satu-satunya makhluk hidup yang selalu menemaninya adalah seekor burung kecil yang datang setiap pagi, hinggap di pagar kawat. Haris menamainya Cahaya. Ia sering berbicara sendiri padanya, seolah-olah burung itu mengerti. Satu-satunya yang tak pernah pergi dariku. Hanya kau, Cahaya, katanya sambil tersenyum lemah. Pada ulang tahunnya yang ke-35, tidak ada kue, tidak ada pelukan, tidak ada satupun ucapan. Hanya hutan dan kesunyian yang menjadi saksi waktu. Haris duduk sendirian di teras pondok, dengan secangkir kopi hitam di tangan, yang dinginnya menyaingi hatinya. Ia meniup udara di hadapannya, seolah ada lilin di sana, lalu berdoa dalam hati. Tuhan, kalau hidupku hanya begini saja, tak mengapa. Tapi kalau kau berkenan, tolong beri aku sedikit makna. Cuma itu. Doa itu sederhana, tanpa ambisi, tanpa pamrih. Ia hanya ingin hidupnya punya arti, walau hanya untuk satu jiwa. Tak ada yang menjawab. Hutan tetap hening, langit tetap kelam. Tapi jauh di seberang sempadan, takdir sedang bergerak perlahan. Sebuah kejadian yang tak direncanakan akan segera datang menghantam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 9 tahun terakhir, Haris akan mendengar suara yang paling menggetarkan hatinya.
tangisan bayi yang baru lahir. Bukan dari darahnya, bukan dari rahim istrinya yang telah pergi, tapi dari perut seorang perempuan muda yang datang dengan harapan tipis, dan dari rahim takdir yang membawa jawaban atas doanya. Dan ketika suara itu hadir, segala luka, segala sunyi, akan berubah makna. Pagi itu, kabut lebih tebal dari biasanya. Hutan di sekeliling pos kawalan bagai tenggelam dalam asap pekat yang membungkus waktu. Sarjan Megat Haris sedang menyiram tanaman serai dan daun limau di belakang pondok kecilnya, kegiatan kecil yang dia lakukan tiap pagi demi menjaga warasnya. Radio tua di meja pos memutar lagu-lagu lama, suara penyanyi zaman 80-an yang mengalun lirih menambah sepi suasana. Tiba-tiba, berererererer, suara enjin motor tua terdengar memecah sunyi. Haris berhenti menyiram. Itu bukan suara biasa. Penduduk kampung jarang sekali datang sepagi ini, apalagi dari arah barat. Jalan menuju sempadan Kalimantan yang hanya berupa tanah merah licin, diapit oleh semak dan bukit kecil. Haris bergegas ke depan, tangannya memegang senapan sambil bersiap dengan segala kemungkinan. Namun yang muncul bukan penyelundup, bukan pelintas gelap. Seorang lelaki tua, kurus dan menggigil, turun dari motor. Bajunya lusuh, wajahnya panik. Tanpa banyak basa-basi, ia berseru dalam nafas tersengal. "Tolong, tuan, anak saya, dia nak bersalin dah keluar darah, dah sakit sangat, kami tak ada siapa. Di kampung kami, tak ada bidan tolong." Haris langsung terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bukan bidan, bukan paramedik. Tapi ini bukan soal protokol atau latihan militer. Ini soal hidup dan mati. Tanpa tanya panjang, ia mengangguk. "Mana dia? Bawa ke sini." Lelaki tua itu menunjuk ke belakang. Di motor, dibonceng dengan kondisi menggigil dan terbaring lemah, ada seorang gadis muda, wajahnya pucat, rambutnya basah oleh peluh. Tubuhnya setengah terlipat, tangan meremas kain sarungnya sendiri. Ia menangis pelan, antara kesakitan dan ketakutan. "Nama saya Maya," bisiknya lemah saat Haris mencoba mengangkat tubuhnya dengan hati-hati ke dalam Land Rover milik tentara. Haris tak banyak bicara. Ia menyalakan enjin dan mulai melaju, menembus kabut menuju klinik desa di sisi Malaysia, kira-kira 30 km dari pos kawalan. Jalan itu bukan jalan mudah. Sepanjang perjalanan, ban tergelincir beberapa kali, bahkan mobil sempat terperosok lumpur. Dari belakang, tangisan Maya makin menjadi. "Sakit, Tuan, saya takut. Saya tak nak mati." Haris menoleh sesekali. Hatinya mencubit. Maya tampak sangat muda, mungkin baru 18 atau 19. Terlalu muda untuk merasa maut begitu dekat. "Tahan sikit saja lagi, Dik. Kita hampir sampai," ujarnya lembut, meski wajahnya menegang menahan panik. Setelah perjalanan penuh guncangan, mereka sampai di depan klinik. Para perawat berlari membawa tandu. Maya segera diangkat, digiring ke ruang bersalin. Haris menatap dari jauh, peluh membasahi dahinya. Ia ingin masuk, tapi tak berhak. Ia hanya bisa menunggu. Ia duduk di kursi plastik ruang tunggu yang keras dan dingin. Di sebelahnya, lelaki tua, ayah Maya, terisak dalam diam. Haris menepuk bahunya perlahan. Dia gadis yang kuat. Anak itu pasti selamat. Tapi waktu terasa tak mau bergerak. 15 menit terasa sejam. Setengah jam berlalu. Dan akhirnya, seorang perawat keluar. "Tuan Haris, bayinya selamat." Laki. Tapi, ibunya tak sempat. Pendarahan teruk. "Maafkan kami." Dunia berhenti sejenak. Lelaki tua itu jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Haris berdiri mematung, dadanya sesak. Ia menatap ke ruang bersalin, ruang yang baru saja menyelamatkan satu nyawa dan merenggut yang lain. Kemudian, suara itu terdengar. Tangisan bayi. Kuat. Penuh semangat. Seolah bayi itu tahu, ia telah kehilangan ibunya bahkan sebelum sempat memeluknya. Perawat membawanya keluar dalam selimut biru kecil. Bayi itu memandang Haris, menangis kencang saat disentuh udara luar. Tapi saat Haris mengulurkan jari telunjuknya, bayi itu menggenggam, dan tangisnya perlahan mereda. Seolah dunia baru saja memilih seseorang untuk menjadi rumah bagi jiwa kecil yang tak punya siapa-siapa. 3 hari kemudian,
Tubuh Maya dimakamkan di tanah wakaf Kampung Sempadan Malaysia, atas izin warga dan bantuan Haris. Prosesi berlangsung sunyi. Hanya 5 orang yang hadir, termasuk Haris. Tidak ada keluarga lain. Maya anak tunggal, dan ayahnya sudah tua renta. Setelah penguburan, lelaki tua itu memandangi Haris dengan mata yang sembab. Saya tak mampu jaga dia, Tuan. Saya sendiri pun dah tak lama. Anak nih, saya tahu Tuan Haris orang baik. Mungkin inilah cara Tuhan jawab doa Tuan. Ambillah dia, besarkanlah dia. Anggaplah dia anak Tuan sendiri. Haris menatap bayi itu, yang tertidur dalam selimut kecil. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi saat tubuh mungil itu diletakkan dalam pelukannya, hatinya bergetar. Rasanya seperti memeluk takdir. Bukan takdir yang kejam, tapi takdir yang mengerti isi doanya yang terdalam. Ia menamainya Aman. Karena bayi itu datang membawa ketenangan dalam jiwa seorang prajurit yang telah lama tenggelam dalam sunyi. Dan saat itu pula, Haris tahu, dia tak lagi sendiri. Langit pagi di perbatasan kembali cerah. Setelah berhari-hari diliputi kabut dan mendung, cahaya mentari menembus sela pepohonan, menyinari tanah merah dan pagar kawat pos kawalan. Tapi pagi itu terasa berbeda. Di dalam pondok kayu milik Sarjan Megat Haris, suara tangis bayi menggema, mengusik kesunyian yang selama ini menjadi teman setia. Tangisan itu bukan gangguan. Bagi Haris, itu adalah tanda kehidupan, tanda perubahan, dan jawaban dari doa paling jujurnya yang dulu ia gumamkan di hari ulang tahunnya ke-35. Bayi itu kini berada di pelukannya. Matanya masih tertutup rapat, kulitnya kemerahan, mungil dan hangat. Haris menatap wajah polos itu lama-lama, seolah mencari sesuatu. Barangkali mencari kemiripan, atau hanya meyakinkan dirinya bahwa ini nyata. Aman, bisiknya. Nama kau Aman. Supaya satu hari nanti, hidup kau aman. Hati aku pun, aman. Tangannya menggenggam jemari mungil sang bayi. Ia merasakan detak kehidupan baru di sana. Halus, tetapi nyata. Hari-hari setelah itu menjadi awal yang asing namun penuh warna bagi Haris. Ia yang dulu bangun pagi hanya untuk menyiram tanaman dan memeriksa pagar kawalan, kini harus bangun setiap 2 jam untuk mengganti lampin, menenangkan tangis, atau membuat susu formula. Ia belajar dari nol, dari cara menidurkan bayi sampai membaca gejala demam. Perawat klinik kampung membantunya seadanya, memberi petunjuk, memberi alat. Kadang warga kampung membawakan kain batik, bubur bayi, bahkan buayan yang sudah tak terpakai. Semua orang seolah bersatu untuk mendukung lelaki yang selama ini membantu mereka dalam diam. Haris, si prajurit sunyi, kini menjadi ayah. Bukan dengan gelar, bukan karena darah, tapi karena pilihan. Setiap malam, ia akan menimang Aman sambil bernyanyi lagu rakyat yang dulu sering dinyanyikan ibunya. Di antara nyanyian itu, Haris kerap berbisik, "Kalau satu hari nanti kau besar, kau pasti tanya siapa aku. Aku bukan bapak kandungmu. Tapi aku orang pertama yang peluk kau, waktu dunia baru saja ambil mak kau." Kadang, ia menangis pelan sambil memandangi wajah Aman yang tidur dengan damai. Tangis yang tak bersuara, tapi dalam, karena rasa syukur, rasa takut, dan cinta yang tumbuh tak terkira. Tahun berganti. Aman tumbuh cepat. Usianya belum genap 2 tahun ketika ia mulai berjalan tertatih menyusuri pekarangan pos. Dia sering mengejar ayam kampung yang dibiarkan berkeliaran di belakang dapur. Haris membuatkannya ayunan dari ban bekas. Mereka tertawa bersama, menangis bersama, dan hidup bersama. Aman memanggil Haris dengan sebutan, "Ayah." Panggilan pertama itu keluar saat usia Aman 3 tahun. Saat itu Haris sedang membantunya memakai selipar. Tiba-tiba Aman menarik bajunya dan berkata pelan, "Ayah, nak susu." Haris terdiam. Air matanya menitik spontan. Bukan karena haru semata, tapi karena ia merasa diakui. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang menyebutnya sebagai orang tua, tanpa embel-embel, tanpa keraguan. Dunia Haris berubah sepenuhnya. Namun, membesarkan anak di perbatasan bukan hal mudah. Ia harus membuat keputusan besar, melanjutkan tugas atau pindah demi membesarkan Aman di lingkungan yang lebih layak. Komandan atasannya memberi pilihan,
dipindah ke markas kota atau tetap bertugas sampai pensiun. Tapi Haris memilih tetap di perbatasan, dengan satu syarat, diperbolehkan menyekolahkan Aman ke sekolah desa terdekat di Malaysia. Hidup sederhana pun berjalan. Haris mengantar Aman ke sekolah dengan motor, meski kadang ban bocor atau hujan turun tiba-tiba. Ia memasak sarapan, membacakan buku cerita, mengajari Aman membaca rambu-rambu sempadan dan bendera Malaysia. Negara ini negara kamu, men. Tapi kamu juga datang dari dua sisi dunia. Jangan pernah lupa, darah kamu tak memilih asal, tapi kamu bisa memilih masa depan. Ujar Haris suatu malam saat Aman duduk di pangkuannya, mendengarkan dongeng sebelum tidur. Aman tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia cepat belajar, senang membaca, dan selalu bertanya tentang dunia luar. Tentang kota, tentang university, tentang makna, perbatasan. Ayah, kenapa sempadan itu ada? Tanya Aman saat usia 9 tahun. Haris menghela nafas panjang. Sempadan itu, garis yang manusia buat. Tapi kadang, Tuhan pilih siapa yang boleh lintas garis itu. Macam mak kamu, dia datang dari seberang, tapi kamu lahir di sini. Dan Tuhan beri ayah tanggung jawab untuk jaga kamu. Itu pun sempadan, antara takdir dan cinta. Tahun-tahun terus berlalu. Aman lulus sekolah dasar, lalu menengah, dan akhirnya mendapat beasiswa ke university di ibu kota. Haris bangga, meski hatinya mulai dipenuhi sepi baru. Kini, pondok kembali sunyi. Hanya foto-foto Aman yang tertempel di dinding, dan surat-suratnya yang datang tiap bulan. Haris menyimpan semua itu dalam kotak kayu kecil, bersama surat-surat lama ibunya. Namun satu hal berbeda, Haris tidak lagi sendiri. Setiap kali matahari terbit dan ia menyeduh kopi, ada perasaan hangat dalam dada. Karena ia tahu, di suatu tempat, ada seorang anak yang tumbuh jadi lelaki terhormat, dan lelaki itu lahir bukan hanya dari rahim seorang ibu, tapi dari dekapan seorang prajurit yang tak pernah berniat jadi ayah, namun memilih menjadi cinta. Langit perbatasan hari itu mendung, seperti menyimpan sesuatu yang tak terucap. Sarjan Megat Haris yang kini telah pensiun, berjalan perlahan di pekarangan pondoknya. Rambutnya mulai memutih, wajahnya lebih tirus, namun tubuhnya masih tegap. Di tangannya ada cangkul kecil. Ia sedang membersihkan tanah, menanam serai seperti yang dulu ia ajarkan pada Aman kecil. Hari-harinya kini sunyi kembali. Tidak ada tangisan bayi, tidak ada suara anak-anak mengejar ayam. Hanya angin dan suara radio tua yang masih setia menyanyikan lagu-lagu klasik Melayu. Sudah 3 tahun sejak Aman meninggalkan rumah untuk belajar di university. Setiap minggu ada surat, dan sesekali video call, tapi tidak pernah lebih dari 5 menit. Aman selalu sibuk. Haris mengerti. Ia tidak pernah menuntut apa-apa. Baginya, melihat anak itu tumbuh, belajar, dan menjadi manusia baik sudah lebih dari cukup. Tapi hari itu, sesuatu terasa berbeda. Saat tengah hari menjelang, suara mesin mobil asing terdengar dari jalan tanah di depan pondok. Haris menoleh, menatap tajam ke arah sumber suara. Sebuah SUV hitam mengkilap berhenti di depan pagar kawat. Pintu terbuka. Dan dari dalamnya, turun seorang lelaki tinggi, tegap, berkemeja putih bersih dan senyum lebar. Ayah. Haris tertegun. Dunia seperti berhenti berputar. Matanya menatap lama, tak percaya. Lalu bibirnya bergerak pelan, nyaris tak bersuara. Aman? Aman berlari memeluknya. Keduanya diam, hanya pelukan yang berbicara. Di bahu Haris, anak muda itu menangis. Bukan karena lemah, tapi karena rindu yang ditahan terlalu lama. Maaf, saya lama tak balik, ujar Aman, masih memeluknya erat. Ayah tak pernah marah. Ayah cuma takut, kau lupa jalan pulang. Aman tersenyum di antara air mata. Ia menatap Haris, lalu berkata pelan, saya tak pernah lupa. Saya bawa ayah sesuatu. Ia membuka bagasi mobil. Dari dalamnya, keluar kotak panjang berbalut pita merah. Dengan hati-hati, ia menyerahkan kotak itu pada Haris. Pria tua itu membukanya perlahan, dan menemukan sebuah bingkai besar berisi sertifikat. Tertulis, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan, nama, Aman Haris bin Abdullah. Saya pinjam nama ayah di setiap borang. Saya bangga pakai nama tu. Haris menggigit bibir bawahnya,
menahan haru. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai itu. Ia seperti melihat hasil dari semua malam begadang, semua peluh dan pengorbanan, semua cinta yang ia tanam dengan diam. Tapi kejutan belum selesai. Ayah, saya bukan datang hanya bawa ijazah. Aman memberi isyarat, dan dari mobil muncul 2 orang lelaki muda membawa map dan sebuah surat rasmi. Mereka adalah wakil dari sebuah firma kejuruteraan milik Aman, firma miliknya sendiri. Aman kini pengusaha muda yang berjaya di kota. Dan ia kembali untuk membangun sesuatu. Saya ingin bangunkan sekolah kecil di kawasan ini. Untuk anak-anak kampung perbatasan. Saya namakan Sekolah Aman Haris. Dan saya nak ayah jadi penasihat kehormatnya. Air mata Haris akhirnya tumpah. Di usia senja, ia tak pernah menyangka bahwa doa yang dulu ia panjatkan saat meniup lilin imajinasi, ulang tahunnya, doa yang dulu hanya berisi permintaan sederhana akan makna hidup, akan dijawab dengan begitu indah dan nyata. Bukan hanya Aman telah membalas budi, tapi Aman mengubah satu-satunya hal yang dulu Haris takutkan, menjadi tua dalam kesepian. Beberapa bulan telah berlalu sejak Aman pulang dan mengabarkan bahwa ia ingin membangun sekolah di kawasan sempadan. Pondok kecil milik Haris kini tak lagi sepi. Tiap hari, suara truk pembawa bahan bangunan, deru alat berat, dan tawa para pekerja terdengar menggantikan kesunyian yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Di antara semua itu, Haris duduk di kursi rotan lamanya, mengenakan baju Melayu bersih dan kain pelikat, memandangi proses pembangunan dari jauh. Di tangan tuanya, ia menggenggam sehelai kertas berjudul, Pelantikan Penasihat Kehormat Sekolah Aman Haris. Kadang, ia masih tak percaya. Dulu, di tempat yang sama, ia pernah duduk sendiri dengan kopi dingin dan rasa kehilangan. Dulu, ia menatap hutan dan bertanya, untuk siapa aku hidup? Sekarang, ia tahu jawabannya. Dan jawabannya sedang berdiri di dekatnya. Aman, lelaki muda berusia 25 tahun yang kini menjadi pemimpin perusahaan kejuruteraan, anak angkatnya yang tumbuh dari titisan air mata dan peluh cinta tanpa syarat. Sekolah ni akan ada perpustakaan, bilik komputer, taman bacaan. Bukan besar sangat, tapi cukup untuk anak-anak kampung belajar tanpa perlu berjalan jauh. Ujar Aman dengan semangat. Haris tersenyum kecil. Tak perlu besar, Aman. Yang penting, tempat nih hidup. Aman mengangguk. Dan saya nak letak nama ayah, bukan di dinding saja, tapi di hati semua Buddha yang akan belajar di sini. Mata Haris berkaca. Ia tak berkata apa-apa. Tapi tangan tuanya menepuk bahu Aman, sebuah sentuhan pelan yang lebih kuat dari 1000 kata. Seminggu sebelum peresmian sekolah, satu kejadian kecil terjadi. Aman membawa seorang wartawan dari media tempatan yang ingin menulis kisah mereka. Di ruang tamu pondok, Haris diminta menjawab beberapa pertanyaan. Sarjan Haris, apa yang paling Tuan banggakan dalam hidup Tuan? Tanya si wartawan. Haris menatap langit-langit sejenak, lalu menjawab tenang, saya tak ada istri, tak ada anak kandung. Tapi saya pernah gendong bayi lelaki yang bukan dari darah saya, dan saya besarkan dia seperti dunia saya sendiri. Hari ini, dia balik, bukan sebagai anak saja, tapi sebagai lelaki yang bawa perubahan. Itu cukup untuk saya mati dengan tenang. Wartawan itu terdiam. Aman menunduk, menggenggam tangan Haris dengan erat. Saya tak akan biarkan ayah mati sendirian. Kalau ayah pergi, nama ayah akan terus hidup dalam sekolah ini, dalam setiap buku, dalam setiap huruf yang dibaca murid-murid nanti. Hari peresmian sekolah tiba. Bendera Malaysia dan bendera sekolah baru berkibar berdampingan. Anak-anak kampung berbaris, memakai seragam putih dan songkok hitam. Para guru baru berdiri di depan bangunan yang masih harum semen, bangunan berwarna biru langit dengan papan nama di gerbang. Sekolah Aman Haris, untuk sempadan, untuk harapan. Haris naik ke panggung kecil. Aman menggandengnya. Ia diberi mikrofon, dan semua mata tertuju padanya. Suaranya tak lantang, tapi cukup untuk menyentuh hati semua yang hadir. Dulu, saya dijaga ibu saya dengan satu pesan. Kalau hidup ini terasa kosong, jagalah orang lain. Saya ikut pesan itu. Saya jaga seorang bayi, yang sekarang berdiri di sebelah saya. Saya tak tahu siapa ibunya, saya tak tahu siapa bapaknya. Tapi saya tahu, dialah makna dalam hidup saya. Semua terdiam. Lalu tepuk tangan menggema.
Anak-anak bersorak, dan warga kampung meneteskan air mata. Hari itu, bukan hanya sekolah yang dibuka, tapi sejarah cinta dan pengorbanan seorang tentara sunyi yang memilih menjadi rumah bagi satu jiwa. Beberapa tahun kemudian, Haris wafat dalam tidur. Di sisinya ada foto Aman kecil, ijazah yang dibingkai, dan surat-surat lama dari ibunya yang kini telah menguning. Pemakamannya dihadiri ratusan orang, warga kampung, murid-murid sekolah, bahkan para perwira tentara. Aman berdiri paling depan, dengan mata basah dan dada tegak. Dia bukan ayah kandung saya, tapi dia lelaki pertama yang memanggil saya anak, ujar Aman saat menabur bunga terakhir. Dan hingga kini, nama Sarjan Megat Haris masih dikenang, bukan hanya di batu nisan, tapi di setiap hati yang pernah mendengar kisahnya. Karena cinta sejati, tak perlu lahir dari darah. Cukup dari keberanian untuk mencintai tanpa syarat.